Suatu saat ada seseorang yang menghadap kepada seorang alim atau seorang yang bijak. Kedatangannya bermaksud untuk mengeluhkan gajinya yang selama ini dia mempunyai gaji setiap bulan 6 juta, tapi kebutuhannya adalah 7 juta. Nah, orang bijak ini memberikan saran kepada orang tadi yang datang tadi, supaya orang tadi menghadap kepada pimpinannya dan meminta agar gajinya diturunkan menjadi 5 juta saja. Saran ini dituruti oleh orang yang datang tadi. Setelah dituruti, dia menghadap kepada pimpinannya dan meminta supaya gajinya diturunkan. Benar, pada bulan berikutnya dia menerima gaji 5 juta, tapi ternyata kebutuhannya itu hanyalah 5 juta. Sehingga dia gaji 5 juta, kebutuhannya 5 juta. Jadi pas. Gitu. Kemudian dia berpikir, oh kalau gitu pada bulan berikutnya saya harus minta potong gaji lagi atau minta supaya gaji saya diturunkan. Dia menghadap lagi kepada pimpinannya, dia minta supaya gajinya diturunkan menjadi 4 juta saja. Bulan berikutnya benar, dia mendapatkan gaji hanya 4 juta, tapi ternyata kebutuhannya hanya 3 juta. Gitu. Kisah ini sebenarnya tidak perlu dikonfirmasi benar atau salah, atau kemudian kisah ini kemudian mosok ono gitu, enggak. Saya nggak perlu, kita nggak perlu mengklarifikasi atau konfirmasi kisah ini benar atau salah, apakah demikian, beneran demikian atau tidak, itu nggak penting. Tapi yang penting, yang pengen saya sampaikan bahwa seringkali Tuhan itu memberikan rezeki kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada orang yang bilang bahwa duitnya oke, banyak duit tapi nggak punya kebutuhan, itu sebenarnya bohong, ya, bohong. Karena seseorang yang mempunyai uang 10.000 misalnya, kebutuhannya pasti lebih dari 10.000. Seringkali seperti itu. Nah, dari kisah ini saya perlu mengingatkan kepada para pemirsa bahwa seringkali Tuhan itu memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan kita itu hanya 10.000, tapi kita diberikan rezeki bisa 9.000, bisa juga 11.000 atau 12.000, atau mungkin bahkan juga bisa 5.000. Tapi tentu Tuhan tidak akan diem saja. Tuhan tidak akan diem saja. Tuhan itu hanya memerintahkan mencari rezeki, tidak memerintahkan untuk mendapatkan rezeki. Itu yang perlu dicatat. Nah, sebenarnya sedikit atau banyak itu tinggal hati kita bagaimana menyikapi. Seringkali ketika kita dikasih pilihan, pilih mana, punya gaji sedikit, kebutuhan sedikit, atau punya gaji banyak, kebutuhan banyak. Banyak orang yang akan memilih punya gaji banyak tapi kebutuhan sedikit. Itu hampir mustahil lah, hampir mustahil. Kalau orang minta gajinya gede tapi kebutuhannya sedikit, itu hampir mustahil. Karena logikanya orang yang bergaji besar itu tentu kebutuhannya juga besar. Hanya saja kadang-kadang kita melihat orang yang gajinya besar tapi kita sangka dia kebutuhannya kecil, padahal kebutuhannya juga besar. Yang kita aja yang nggak tahu. Jadi sawang sinawang sekali lagi. Nah, ada trik menarik bagaimana cara kita memperbesar gaji kita. Kalau teman-teman pemirsa itu mendapatkan gaji yang kecil dan pengen diperbesar, ada caranya. Caranya mudah. Kalau gaji kalian cash, silakan kalau gaji kalian cash, silakan foto gaji tersebut. Kalau gaji kalian itu melalui rekening kelunting gitu, silakan screenshot nominal yang ada di rekening atau m-banking kalian, kemudian zoom. Maka nanti akan menjadi besar. Jadi caranya untuk memperbesar gaji yang kecil adalah dengan cara memfotonya kemudian zoom. Maka akan menjadi besar. Terima kasih, tetap bahagia.